Fajrul Silvi, Regita, Jansi, Hiswa, Nur Najmi, Ismi. Definisi ASI eksklusif. ASI eksklusif adalah pemberian ASI saja pada bayi sampai 6 bulan tanpa tambahan, cairan, ataupun makanan lain. Prevalensi cakupan ASI eksklusif. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian ASI eksklusif pada bayi. Pertama, pengetahuan ibu. Kedua, teknik menyusui. Ketiga, motivasi. Dampak tanpa pemberian ASI eksklusif. Kandungan ASI sangat kaya akan nutrisi dan menjadi kunci kesehatan bagi bayi. Pertama, infeksi saluran pernapasan. Kedua, demam. Ketiga, diare. Keempat, pneumonia. Kelima, kekurangan gizi. Pada pemberian ASI eksklusif tidak semua bayi yang mendapatkan ASI dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Asupan ASI yang tidak adekuat menyebabkan bayi berisiko mengalami kekurangan gizi, gizi kurang, tubuh pendek dan kurus. Selanjutnya yaitu adalah pijat oksitosin. Nah, apa sih itu pijat oksitosin? Jadi, pijat oksitosin merupakan pijatan yang dilakukan di punggung, tepatnya pada tulang punggung belakang sebagai upaya untuk melancarkan produksi ASI pada ibu menyusui. Langkah untuk melakukan pijat oksitosin adalah sebagai berikut. Nah, pada langkah-langkah untuk melakukan pijat oksitosin dapat dibantu oleh suami ataupun kerabat dari ibu. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari pijat oksitosin ini, yang pertama yaitu meningkatkan ASI, kedua memperlancar ASI, ketiga membantu ibu secara psikologis, menenangkan dan tidak stres, keempat meningkatkan rasa percaya diri, dan kelima yaitu membantu ibu agar mempunyai pikiran dan perasaan baik tentang bayinya. Adapun untuk materi selanjutnya adalah kandungan dan manfaat dari ASI. Yang pertama, kandungan ASI. Ada protein, lemak, zat antibodi, vitamin, enzim laktase, dan karbohidrat yang dimana kandungan ASI ini akan sangat berguna untuk anak dari ibu. Selanjutnya adalah manfaat ASI untuk ibu dan anak. Yang pertama, mengoptimalkan perkembangan buah hati. Salah satu alasan dari pentingnya ASI eksklusif adalah karena dapat membantu mengoptimalkan perkembangan buah hati. Karena ASI mengandung asam lemak yang bermanfaat untuk perkembangan otak maupun fisik bayi. Selanjutnya adalah menurunkan resiko depresi yang akan dialami ibu pasca melahirkan. Yang selanjutnya adalah ASI dapat mengurangi resiko terjadinya alergi. Yang selanjutnya adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh buah hati. Manfaat pemberian ASI eksklusif pada bayi adalah memperkuat sistem kekebalan tubuh buah hati. ASI memiliki zat antibodi yang berperan dalam melawan virus dan bakteri penyebab penyakit dalam tubuh bayi. Selanjutnya adalah nutrisi yang ideal untuk buah hati. Seperti yang kita tahu, ASI memiliki banyak kandungan yang baik untuk buah hati. Yang selanjutnya adalah memperkuat ikatan emosional ibu dan anak. Ketika memberikan ASI eksklusif, ibu dan anak akan terbangun keintimannya. Sebab kontak langsung seperti bersentuhan kulit antara ibu dan anak turut memperkuat ikatan batin. Buah hati juga bisa merasakan kehangatan dari tubuh ibu apabila menjalankan ASI eksklusif secara optimal. Selanjutnya, meningkatkan kecerdasan buah hati. ASI mengandung zat gizi yang sesuai dengan kebutuhan sang bayi, sehingga menunjang pertumbuhan dan perkembangan fisik serta kecerdasan buah hati. Materi selanjutnya adalah manajemen laktasi. Apa itu manajemen laktasi? Laktasi adalah teknik yang dilakukan ibu dalam pemberian ASI. Manajemen laktasi adalah upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan ibu dalam memberikan ASI terbaik kepada buah hatinya. Kemudian periode manajemen laktasi. Ada 3. Periode pertama yaitu antenatal atau kehamilan. Di sini ibu harus memperbanyak pengetahuan tentang ASI dan persiapan menyusui. Yang kedua adalah prenatal atau pasca persalinan. Nah, saat bayi pertama kali dilekatkan pada ibu setelah lahir, secara naluri bayi sudah bisa menghisap puting ibu. Air susu yang pertama kali keluar dari puting ibu disebut kolostrum, di mana air susu ini adalah kandungan gizi terbaik bagi bayi baru lahir. Ini diistilahkan dengan IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang ketiga yaitu periode postnatal atau periode menyusui.
Setelah melahirkan, ibu bisa memberikan gizi terbaik, yakni ASI eksklusif setidaknya hingga bayi berusia 6 bulan. Namun, melatih bayi untuk menyusu tidak selalu mudah. Agar proses menyusu berjalan lancar, usahakan untuk selalu menciptakan suasana yang lebih santai dan pastikan ibu berada pada posisi yang nyaman. Selanjutnya tentang cara menyusui yang benar. Yang pertama, posisi menyusui. Nah, di sini ibu memposisikan kepala bayi agar terjatuh di lengan bawah ibu. Posisikan badan bayi hingga telinga membentuk garis lurus dengan lengan dan leher bayi. Tempelkan dagu bayi pada payudara ibu, sehingga muka bayi menghadap ke payudara dan hidung bayi menjauhi payudara. Posisikan badan dan lengan ibu untuk tetap relaks, tidak tegang, yaitu bersikap alami. Lalu, lakukan kontak mata antara ibu pada bayinya. Yang kedua tentang teknik menyusui. Di sini ada 4 teknik. Yang pertama adalah cradle hold atau menggendong. Bayi digendong dengan kepala bayi berada di lekuk siku tangan ibu. Jika dia menyusu pada payudara kanan, letakkan kepalanya pada lekuk siku tangan kanan ibu dan bokongnya pada telapak tangan kanan. Teknik yang kedua yaitu cross cradle hold atau menggendong silang. Ibu tidak menyangga kepala bayi dengan lekuk siku, melainkan dengan telapak tangan. Jadi, jika ibu menyusui dengan payudara kanan, maka ibu akan menggunakan tangan kiri untuk memegang bayi. Posisikan bayi sehingga kepala, dada, dan perutnya menghadap ibu. Yang ketiga, ada football hold atau menyangga kepala. Nah, ibu menyangga kepala bayi dengan telapak tangan, sementara tubuh bayi diselipkan di antara tangan ibu, seperti memegang bola atau tas tangan. Yang terakhir yaitu lying down atau tidur bersisian. Ibu cukup berbaring miring dengan posisi sejajar bersama bayi, kemudian arahkan kepala bayi ke arah payudara dengan sedikit meringkuk. Nah, gambarnya bisa dilihat di sini. Yang ketiga yaitu perlekatan menyusui. Caranya, yang pertama, dagu menempel ke payudara. Yang kedua, mulut terbuka lebar. Yang ketiga, sebagian areola terutama bagian bawah masuk ke dalam mulut bayi. Yang keempat, bibir bawah bayi melengkuh. Yang kelima, pipi bayi tidak boleh kempot. Bukan menghisap, tapi memerah. Dan yang terakhir, tidak terdengar bunyi decak. Nah, itulah tadi tentang cara menyusui yang benar. Nah, proses laktasi bisa berjalan lancar jika ibu memiliki kondisi kesehatan yang baik. Tetap terapkan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan bergizi seimbang, minum air putih yang cukup, dan kelola stres dengan baik. Tips memperlancar produksi ASI. Nah, yang pertama, makan dengan tepat waktu. Yang kedua, mengonsumsi menu yang seimbang. Kemudian yang ketiga, mengonsumsi sayur, buah, dan juga kacang-kacangan. Lalu yang keempat, mengonsumsi susu rendah lemak, daging, dan juga telur.